Nah, oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Antoni Kurniawan. Oke, dari Jember, tetangga ini. Kayaknya ini yang rumahnya di mana itu? Pokok daerah timur sana lah, tempatnya duren, aku juga lupa. Baik, langsung aja ini akan saya buka. Kira-kira ini isinya paketnya apa nih? Oke, ternyata ini isinya sesuai boxnya ya. Jadi boxnya power supply Aerocool RGB 550 watt dan isinya pun sesuai. Tumben biasanya yang kirim tuh isinya apa, casingnya apa, isinya apa. Oke, baik. Jadi ini sebuah power supply ATX. Mana ini mereknya? Oke, ini merek Lux Aerocool. Oke, ini data. Nah, ini data spesifikasinya. Jadi dia daya output totalnya 550 watt RGB. Oke, RGB ini ya LED-nya tuh asli nih. Entah di mana LED-nya. Baik, langsung aja kita bongkar kira-kira power supply-nya tuh kondisinya seperti apa, kerusakannya seperti apa. Oke. Oke, nah jadi mungkin ini lampunya, ini yang nyala di sini. Nah, ini kan ada LED-nya ini di sini. Ini LED RGB-nya. Oke, jadi itu yang bikin power supply-nya mahal. Oke, kita bongkar dulu. Kita coba aja dulu. Oke, secara fisik kok koyoke biasa banget ini ya power supply-nya ya. Oke, jadi setelah kita biasa bongkar merek Seasonic, merek apa ya biasanya ya, Corsair, lihat power supply ini isinya biasa banget gitu. Dia core PFC-nya kecil. Oke, tapi ini mahal ini kayaknya. Baik, kita coba nyalakan. Katanya sih pernah kemasukan cicak. Kayaknya kalau cicak sih nggak mungkin. Kalau semut mungkin. Nah, ini kelihatan ada bercak kebakar. Oke deh, kita bongkar aja dulu. Oke, ini bekas letupan dan ini merupakan jalur ini jalur yang putus. Kalau jalur ini putus berarti ada kemungkinan ada yang short. Nah, ini dia jalurnya masuk ke pin nomor 1 ini. Oke, ini. Nah, dan bisa juga IC-nya rusak ini. Waduh, parah. Oke, akan saya bersihkan dulu ini
ya, bekas-bekas gosong-gosongannya ini akan saya bersihkan dulu, saya pelajarin jalurnya dan tes poinnya, supaya nanti ketika kita coba nyalakan itu kita bisa langsung tes poin. Dan ini IC-nya pun aneh banget ini guys. Oke, ini IC-nya kakinya 10. Oke, embo IC apa ini? Ini yang jelas sih kayaknya IC combo. Ya, dia IC combo PFC dan switchingnya dia pakai mode dual switch. Ini trafo GDT-nya. Oke, ini IC combo yang paling kecil ini. Kakinya cuma 10 ini. Ada apa enggak ntar gini kira-kira. Oke, setidaknya ini akan saya pelajari dulu. Setidaknya kita sudah tahu kerusakannya di mana dan karena apa. Akan saya pelajarin dulu untuk jalur dan akan saya bersihkan. Dan nanti kita cekin tes poinnya, apakah IC-nya rusak atau hanya jalurnya aja, seperti itu. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini jalur yang putus itu ternyata setelah saya bersihkan untuk di bagian sini, ternyata ini jalur untuk sensing tegangan utama dari elko ini. Nah, dia itu short. Nah, jadi dia itu short dengan ground karena memang jaraknya itu sangat tipis dan sangat dekat sekali. Jadi kemungkinan ada kotoran, debu atau apalah itu, apa semut atau apa. Jadi dia bisa short karena memang jaraknya sangat tipis sekali guys. Nah, oleh karenanya ini tidak berpotensi merusak IC PWM karena dia hanya di jalur sensing tegangannya dan dia belum melewati resistor-resistor ini. Kalau misalnya yang short itu di bagian kaki IC-nya, ya wassalam gitulah. Apalagi kalau misalkan di jalur gate-nya, wah itu sudah wassalam. Ya mudah-mudahan aja ini masih bisa diselamatkan. Oke, jadi ini untuk jalur plus dari elko. Nah, ini kan di sini jalurnya plus, ini sudah saya masukkan, sudah saya jumper. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, loh kok gini guys. Oke, jadi tegangan standby-nya dia nggak stabil ini. Oke, dia tegangan standby-nya berkedip. Tapi elko-nya sih aman ini. Nah, ini dia untuk hilangnya itu juga lama. Dan bisa dilihat ini proses chargingnya itu bagus ini. Nah, itu jadi bisa dipastikan elko ini masih aman. Baik, akan saya cari penyebab dari kenapa kok tegangan standby-nya tuh berkedip gini. Kemungkinan sih hal seperti ini tuh karena elko. Nah, itu perlu kita cari dulu untuk elko di jalur tegangan standby-nya. Oke, setelah itu kita baru cek lagi. Nanti kita coba nyalakan lagi. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya kasih elko untuk bagian sekunder, ternyata tetap saja. Nah, ternyata masalahnya tuh ada di bagian primer switching standby-nya. Di bagian primernya itu ada sebuah dioda yang rusak. Ini. Nah, ini diodanya rusak, sedangkan sirkuitnya aman. Oke, jadi ini akan saya buka dulu untuk diodanya. Kira-kira serinya apa ini? Oke, karena saya tadi juga mencurigai transistor ini, ternyata ini transistornya aman. Oke. Nah, mantap ya. Mantap. Oke, ini yang nemanin kita, guys. Mantap. Ya Pak, jempolnya.
Nah oke kawan, jadi ini sudah saya ganti untuk dioda zinernya. Oke, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, lah kok tetap ini. Oke, ini dari mana lagi ini trouble-nya? Oke, kita cek-cekin di sini. Ini untuk tegangan primer aman 300 volt. Oke, kita coba cek tegangan yang di ziner tadi. Oh, ini tegangannya kok hanya 0,5. Oke. Oke, jadi untuk tegangan supply PWM-nya dia drop. Baik, jadi kemungkinan ini masih ada dioda yang short sehingga tegangan untuk supply PWM-nya dia 0 gitu. Oke, akan saya teliti dulu baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ternyata setelah tadi ada indikasi short, itu setelah saya telusuri itu ternyata yang short ada pada IC PWM nya ini guys. Oke, jadi ini IC PWM nya. Setelah tadi saya uji, saya suntikkan tegangan 5 volt tadi, dia langsung berasap IC nya ya, karena memang awalnya sudah short gitu. Ketika saya suntik dengan MBR dia langsung berasap. Oke, ini sudah aman, sudah tidak ada short. Baik, kita coba nyalakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dilihat tegangannya sudah normal. Nah, ini seperti berkedip itu displaynya ya. Sebetulnya ini sudah nggak berkedip ini. Kalau mata saya sih sudah nggak berkedip. Kalau di layar HP masih kelihatan berkedip. Oke, jadi kesimpulannya ini sudah harus mesti dibelikan dulu untuk IC PWM nya, baru nanti bisa kita coba lagi. Karena ini IC PWM nya lumayan sulit. Di Indonesia itu ada yang jual, tapi setelah saya tanya ke tokonya, ternyata tokonya melayani pre-order. Berarti IC nya itu masih dicarikan dari Cina, seperti dropship gitu. Itu akhirnya daripada sama-sama di dropship dari Cina, sama-sama pre-order, mending saya langsung belanja aja di Cinanya melalui Shopee. Oke, untuk IC-nya sih nggak terlalu mahal ya, sekitar 30 ribuan. Cuma memang susah. Kalau yang di Indonesia lokal yang alamat Depok itu harganya 60.000, cuma dia pre-order. Nah, sama-sama aja, dia juga ngambilnya dari Cina juga tentunya. Oke, jadi nanti akan saya lanjut kembali videonya kalau sudah ada IC-nya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa nyala normal kembali. Oke, baik, kita lanjut kalau IC-nya udah datang. Nah, oke kawan, kita lanjut kembali untuk service power supply Aerocool ini. Nah, ini dia yang kemarin IC PWM-nya rusak. Oke, ini. Nah, dan ini saya baru dapat IC-nya, baru nyampe. Ini saya beli di Shopee dari yang luar negeri ya. Oke, ini dia pengirimnya dari Camping Town Dongguah City. Oke, ini dia untuk seri IC-nya CM6803. Oke, langsung aja kita bongkar.
Nah, ini dia untuk IC PWM nya. Oke, langsung kita pasang aja ya untuk IC PWM nya. Oke, ini sesuai ya. Oke, baik, akan saya pasang aja dulu untuk IC PWM nya, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke, dan sebelum kita coba, nanti ini akan saya cek-cekin dulu satu persatu untuk komponen yang ada di sekitar sini, karena ini kan komponen yang semula dia mengalami short circuit. Oke, akan saya ganti untuk IC nya, lalu ini kita teliti lagi, baru nanti kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya ganti untuk IC-nya, itu tadi saya nemukan ada 2 buah transistor yang rusak. Ini dia transistornya. Oke, baik. Jadi ini setelah saya ganti transistor, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok langsung nge-short, guys. Itu belum safety langsung nyala. Tapi ini enggak konslet. Oke, kira-kira kenapa ini? Oke, akan saya teliti dulu, baru nanti kita lanjut kembali ya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah teratasi. Tadi itu masalahnya yang ketika dicolokkan tiba-tiba bolam safety-nya nyala. Ternyata transistor di sini, transistor yang gunanya untuk nge-switch tegangan yang masuk ke PWM itu rusak transistornya. Jadi ketika kemasukan tegangan dia langsung on, langsung nyuit tegangan masuk ke PWM. Akhirnya PWM langsung terbebani dan tidak sempat ngisi elko, sudah kepake, akhirnya dia ya seperti drop gitulah. Nah, oke. Jadi ini sudah saya ganti untuk transistornya. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala. Kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tegangan sudah nyala, tapi bolam safety nyala. Cuma saya herannya itu bolam safety tuh nyalanya nggak kedip, tapi dia langsung nyala nyentrong gitu. Oke, cuma kalau nggak dicoba nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Kalau misalnya ini bolam safety saya bypass. Oke, semoga aja aman, semoga aja tidak door. Kalaupun door, IC masih ada tinggal 1. Oke, ya semoga aja selamat ya guys. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah nyala. Wow, itu lampunya bagus banget itu, RGB. Oke, tegangan 3,3 aman. Tegangan 5 voltnya agak drop ya, 4,9, tapi itu masih dalam batas aman. Ini untuk power good dan ini untuk 12 volt. Oke, semuanya aman. Baik, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi tinggal kita rakit aja, tinggal kita rakit, kita rapikan dulu, kita bersihkan bekas fluxnya, baru kita rakit. Oke, akan saya rakit dulu untuk power supply nya ini. Nah, oke kawan, jadi ini power supply nya sudah selesai saya rakit. Baik, jadi kerusakannya lumayan banyak dan lumayan sulit untuk spare partnya dari power supply ini. Oke, ini mana ya, ini saya sampai cari dari Cina untuk IC nya. Oke, alhamdulillah, tapi masih bisa teratasi. Walaupun power supply ini terlihat biasa-biasa aja, ternyata komponennya tuh sangat luar biasa guys, tidak umum. Baik, ini kita coba nyalakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi MCB 2 ampere tidak mampu untuk starting. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah nyala dan wow, bagus sekali RGB-nya itu. Baik, jadi untuk power supply ini itu untuk board PWM-nya itu sudah saya cat clear. Nah, karena itu kan jaraknya rapat-rapat banget. Jadi takutnya suatu saat ini kalau power supply-nya dipakai terus-terusan, akhirnya banyak debu yang menumpuk. Itu ditakutkan nanti ada lompatan arus listrik lah, seperti kejadian yang sebelumnya. Kalau yang kejadian sebelumnya ini pure katanya itu dikarenakan oleh adanya semut gitu. Kalau yang ini ya mudah-mudahan kalau sudah diamankan seperti itu, mudah-mudahan nggak ada insiden seperti sebelumnya lagi. Baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply merek Aerocool tipe Lux RGB. Oke, alhamdulillah power supply-nya ini dapat nyala normal kembali, meskipun ya banyak dramanya sampai kita perlu ngimpor IC-nya segala dari Cina. Ya kalaupun ada sih nggak masalah, cuma ada beberapa power supply yang mahal-mahal itu malah nggak ada spare part-nya. Oke, baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.